Ini adalah peringatan bagi siapa saja. Bila para pengungsi adalah rakyat biasa, tampung mereka di barak menjelang titah sang raja datang, Panglima Muda Palena memang sebelumnya telah melaporkan gejala-gejala yang akan terjadi di perbatasan. Ia tidak mau mendahului tindakan apapun menjelang perintah resmi dari sang raja datang. Tentu tuan-tuan semua sangat lelah, terimalah permintaan maaf kami dengan menjadi tamu menjelang titah Baginda Raja sampai. Panglima Muda Palena mempersilahkan bagi rombongan Datuk Kinantan memasuki gerbang. Ia berlaku demikian karena menyadari sosok yang sangat berbahaya yang kini berjalan di sampingnya. Rombongan Datuk Kinantan mendapatkan tempat yang cukup layak untuk beristirahat malam ini. Barak-barak cukup besar dengan tempat tidur yang empuk sebagai alas tidur mereka. Bau harum makanan dapat tercium sampai ke dalam barak. Pemuda misterius terlihat mengendus-ngendus menuju sumber bau yang membuat seleranya meleleh tersebut. Tuan-tuan dan nyonya, mari silahkan makan sesuka hatinya. Ini adalah hidangan terbaik di tempat ini. Perwira pertama yang bertugas menangani kebutuhan para pengungsi berdiri dengan beberapa petugas dapur yang membawa nampan serta makanan yang mengeluarkan asap tersebut. Segera saja meja makan yang tak begitu besar ini diserbu oleh para pengungsi dan Datuk Pitopang. Sementara itu Datuk Kinantan dan pemuda misterius tersebut hanya diam dengan pandangan mata tepat ke arah sang perwira pertama. Tuan Panglima menghendaki tuan berdua menjadi tamu khususnya. Mohon ikut saya. Ternyata bagi Datuk Kinantan dan sang pemuda misterius, Panglima Muda Palena menginginkan jamuan langsung bagi mereka berdua. Oh, sekali lagi terimalah ucapan maaf dariku yang tak becus mendidik bawahanku. Panglima Muda Palena mengangkat secangkir arak sebagai tanda ucapan maafnya. Ah, tuan, kami sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan dalam menampung kami. Datuk Kinantan berusaha beramah tamah, namun sosok pendekar tua itu menyadari kini tengah terjadi adu tanding antara dua orang pemuda di dekatnya. Seketika meja mewah yang berbahan giok hijau bergetar, segala yang berada di atas meja bergerak naik turun dengan hebatnya. Pengerahan energi kesaktian antara pemuda misterius dengan Panglima Muda berlangsung begitu hebatnya. Mangkok berisi sayur berputar bagaikan gasing. Awalnya berputar searah jarum jam, kemudian berhenti mendadak, seperti ada kekuatan yang tak terlihat menahannya. Ayam dan ikan beterbangan. Hal yang sangat mengejutkan kembali terjadi. Makanan tersebut berhenti di udara seperti ada kekuatan yang menahannya. Tarik ulur dan gerakan benda di meja seakan sebuah tarian dalam pertunjukan. Memang tuan adalah pendekar hebat. Panglima Muda Palena kembali mengangkat cangkir minumannya, kali ini ekspresinya terlihat senang dalam senyum kehangatannya. Tuan terlalu memuji, apa yang tuan perlihatkan barusan telah membuka mataku akan ketinggian ilmu para petinggi di negeri ini. Pemuda misterius tersebut akhirnya mau mengangkat cangkirnya dan mulai menenggak minumannya, hingga habis. Kalau ku boleh tahu siapakah nama tuan pendekar, kusadari dari getaran energi yang tuan pergunakan adalah bersumber dari satu tempat yang sangat rahasia. Dahulu aku pernah ke sana. Panglima Muda Palena terdiam untuk beberapa saat, sepertinya ia menerawang kepada satu peristiwa di mana ia remaja dahulu. Sebuah tempat sunyi tapi dikelilingi oleh ramai orang. Tinggi tapi ia datar, pipih tapi tidak licin. Panglima Muda Palena sepertinya ingin member isyarat tempat yang dimaksud. Satu langit namun beda atap, pemuda misterius tersebut membalas ucapan sang Panglima Muda. Apa yang mereka bicarakan ini? Datuk Kinantan terlihat bingung. Kening pendekar tua itu terlihat semakin bergaris dengan matanya yang berkedip-kedip. Oh, kakak seperguruan? Hal yang berikutnya semakin aneh. Kedua orang ini terlihat saling bersalaman dengan riang gembira. Apa yang kalian bicarakan? Tak ayal lagi Datuk Kinantan yang terlanjur pusing menjadi sedikit membentak. Ia sangat tidak suka dianggap kucing kurap alias tidak diacuhkan keberadaannya sama sekali. Kuharap Datuk tidak tersinggung, ternyata pendekar hebat ini adalah saudara seperguruanku. Panglima Muda Palena menepuk pundak pendekar misterius dengan tawa senangnya. Suka hati kalianlah, aku lapar. Datuk Kinantan tak dapat menahan rasa lapar lagi, tingkah laku kedua orang di hadapannya ini telah menambah rasa lapar di perutnya. Segera saja ia mengambil makanan dan langsung menyuapnya ke dalam mulut.